Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarno, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di LPTK IAIN Ponorogo. Saya bertugas di Madrasah Aliyah Minhajul Muna, Jalan Darul Istiqomah, Dusun Sambi, Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Saya akan mempresentasikan hasil praktik pembelajaran saya. Di dalam kelas, berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bertemu dalam pembelajaran materi akidah akhlak. Pertemuan yang ketiga. Pagi hari ini bisa dirapikan tempat duduknya, yang di depannya dirapikan, di sekitarnya ada kotoran bisa dibersihkan. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar kita. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Ya Rabbal alamin. Baik, anak-anak semua, untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Baik, anak-anak semua berdiri. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita memasuki materi, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian semua. Maka Bapak akan membacakan absen ya. Yang pertama Agung Saputro, Evi Yunitasari, Isma Fatmasari, Muhammad Rifai, Siska Wihana. Baik, anak-anak semua, Bapak sudah mengecek tingkat kehadiran kalian semua. Ada 2 siswa yang tidak masuk hari ini, yang satu sakit, yang satu izin. Yang sakit semoga cepat sembuh. Marilah kita amati video berikut ini. Ya, ada sebuah video di sana. Mari kita amati sebelum kita memasuki materi. Baik, video yang bisa kita saksikan di depan ya, anak-anak.
sudah mengamati video tadi? Sudah bisa mengambil kesimpulan ya? Juga sudah merangkumnya. Baik, itu adalah sifat ujub. Sifat ujub adalah sifat yang merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat. Ujub maknanya kagum, heran, takjub pada diri sendiri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri, misalnya tentang kecantikan dirinya, kekayaan, kepandaian dan lain sebagainya. Baik, terima kasih sudah dibacakan mengenai makna atau arti dari. Selanjutnya tentang dalil ujub ya, bisa kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itu dalil tentang ujub. Yang selanjutnya dibaca mandiri tentang sebab dan dampak dari sifat ujub. Baik, Bapak beri waktu 10 menit untuk membaca materi. Baik, sudah selesai anak-anak semua? Sudah. Kalau sudah selesai membaca, maka kita bisa menyaksikan video ini. Video ini juga terkandung materi. Maka anak-anak semua siap untuk membuat rangkuman ya. Jangan lupa untuk menulis rangkuman ini. Baik, kita amati video berikut ini. Si Supri ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja? Kelihatan bukan ahli surga. Beda dong sama aku. Dengan Anda langsung ke masjid. Ya secara aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillah, jadi ada yang sebaik kamu. Nah, gimana benar kok kenyataannya? Dari mana benarnya? Memang kamu yang nyata Allah di kampung ini? Enggak juga sih, tapi kan sehari-hari kelihatan. Ya, ada yang ibadahnya rajin kayak aku. Dan kan, ibadah itu butuh keikhlasan. Kalau kamu banding-bandingkan, bisa gugur nilainya nanti. Gitu ya. Terus, bagaimana dong cara membuat penyakit ujub itu? Dengarkan baik-baik ya. Barang siapa yang diuji dengan sifat ujub atau bangga diri, hendaknya ia memikirkan aib atau kekurangan dirinya. Dengan begitu, insya Allah dia tidak akan lagi merasa lebih baik. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, memuji-muji diri kalian sendiri dengan cara ujub dan takabur. Adalah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Baik, maka setelah kita mengamati video ini, Bapak akan mengelompokkan lagi. Jadi membuat kelompok, setiap kelompok nanti mengerjakan tugas-tugasnya bisa dirangkum dari tugas itu kemudian ditempel di depan. Baik, anak-anak semua, mari kita membuat kelompok. Mungkin ini saja sudah hampir jadi kelompok, tinggal bangkunya dihadap-hadapkan ya, berhadap-hadapan. Baik, silakan untuk dibuat kelompoknya menjadi 3 kelompok. Baik, anak-anak semua sudah terbentuk ya kelompoknya. Maka mari kita berdiskusi dengan LKPD 1 yang Bapak bagikan ini. Baik, LKPD-nya ini untuk LKPD 1. Ini sudah LKPD 1 kelompok ini. Silakan dikerjakan dan didiskusikan. Kemudian nanti kalau sudah selesai ditempel di depan. Baik, Bapak beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dan juga ditambah 5 menit untuk mengerjakan LKPD. Sudah selesai? Sudah. Baik, kelompoknya sini sudah selesai ya. Ya, kelompok selanjutnya kurang sedikit, baik dilanjutkan. Ya, kelompok sini. Baik, anak-anak semua, apabila sudah selesai ditulisi nama kelompoknya, kemudian di bawahnya ada anggotanya. Jadi dari anggotanya ditulis di sana. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 anggotanya siapa saja, kelompok 2 anggotanya siapa,
kelompok 3 anggotanya siapa, ditulis secara lengkap. Baik. Setelah itu ditempel di depan ya, ditempel di depan. Nanti bergantian antara kelompok 1 dan kelompok lain saling membaca di sana dan mengomentari apa yang hasil dari diskusi kalian semua. Baik, anak-anak semua, perwakilan untuk menempelkan di depan. Baik anak-anak semua, inilah hasil diskusi pada pagi hari ini. Ada 3 kesimpulan yang sudah kalian diskusikan masing-masing setiap kelompok. Maka sekarang kelompok 1 untuk mengamati semua kesimpulan yang ada di depan. Baik, semuanya maju ke depan dan membaca apa yang hasil dari diskusi teman-teman yang lain. Baik, silakan kelompok 1. Nanti mungkin ada yang bisa ditanyakan ke kelompok yang lain ya. Mungkin kelompok 2 ini maksudnya apa, kelompok 3 maksudnya apa, bisa dibaca. Baik. Yang kelompok kedua bisa mengamati milik kelompok yang lain. Silakan. Anak-anak semua sudah mengamati hasil dari diskusi teman-teman kalian. Mungkin bisa ada yang ditanyakan antara kelompok ya. Dari kelompok 1 menanyakan yang lain, dari kelompok 2 menanyakan yang lain, bisa saling bertanya. Baik, mungkin ada yang bertanya dari kesimpulan yang ada di depan, yang ditempelkan di depan. Oh iya, Muhammad David mau bertanya ke kelompok berapa? Oh, kelompok 3. Baik, kelompok 3 siap-siap menerima pertanyaan dari saudara Habib. Baik, silakan. Dari kelompok 3 bisa memberikan contoh. Jadi maksudnya bisa memberi dari depan belum ada tentang sifat ujub, contoh realnya mungkin bisa disebutkan dari kelompok 3 untuk memberikan contoh real dari sifat ujub. Baik, mungkin salah satu bisa mewakili dari kelompok 3. Contohnya, ada seorang yang menganggap dirinya paling kaya dan yang lain miskin. Ya, mungkin temannya atau saudaranya dirinya paling kaya, orang yang lain tuh miskin semua. Mungkin dari kelompok lain ada yang menanyakan lagi. Berarti sudah paham semua yang ada di depan ya. Kalau sudah paham, ini untuk LKPD nanti itu akan Bapak nilai. Nanti nilainya per kelompok ya. Per kelompok ada nilai masing-masing. Jadi Bapak ada formnya ada semua. Setelah kita sudah berdiskusi, kemudian kita mengambil kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya, ujub adalah menyenangkan diri dengan terhadap diri sendiri dan orang lain. Penyakit hati ini bisa menghapus amal kebaikan dan dapat membinasakan kelak di akhirat. Maka kita harus menjauhi sifat ujub. Baik, itu kesimpulannya dari sifat ujub. Jadi kita harus menjauhi ujub karena ujub itu bisa membinasakan kita, juga bisa menghapus amal kebaikan. Bukan kita harus merasa merendah diri atau merasa kurang bersyukur, tetapi yang namanya ujub ini adalah sifat yang membanggakan dirinya lebih dari saudaranya, dirinya lebih baik, lebih kaya, lebih pintar, lebih ganteng, lebih cantik. Itu namanya sifat ujub. Tidak kok kita harus tidak memiliki, tetapi ini adalah sifat yang menyombongkan diri, yang meremehkan orang lain. Baiklah anak-anak semua, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Maka Bapak akan membagikan LKPD 2 sebagai bahan evaluasi di rumah dan juga
sebagai tugas rumah untuk minggu yang akan datang. Dan masih ingat anak-anak semua, di minggu yang kemarin juga ada LKPD 2 yang harus dikumpulkan hari ini. Masih ingat? Masih, dan segera dikumpulkan hari ini. Anak-anakku, semua ini adalah LKPD 2 yang harus dikerjakan di rumah. Baik anak-anak semua, jadi LKPD itu dipelajari dan dikerjakan di rumah. Dari mana mengerjakannya? Inti dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada modul yang bisa dibaca, kemudian ada video ini juga bisa dilihat lagi yang Bapak tayangkan tadi. Nanti untuk linknya bisa Bapak share ya, share di grup dan bisa mengambil lagi di rumah. Baik. Selanjutnya anak-anak semua, untuk tugas yang minggu yang lalu bisa dikumpulkan ya, bisa dikumpulkan, perwakilan berkelompok boleh untuk membawa ke depan. Baik, anak-anak semua sudah mengumpulkan semua untuk LKPD, dan Bapak tunggu LKPD yang hari ini dibagikan untuk dikerjakan di rumah di pertemuan yang akan datang. Maka pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari masih bab tercela juga. Masih bab tercela, turunan dari sifat ujub. Ujub itu merasa dirinya paling benar. Masih keturunannya apa untuk ujub? Yaitu sombong. Baik, insya Allah di minggu yang akan datang kita akan belajar tentang bab sombong. Baik, mungkin dari materi yang kita pelajari semua ada pertanyaan dari anak-anak semua? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik, semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat tercela. Kenapa? Jangan meremehkan siapapun di sekitarmu. Setiap orang memiliki kekuatan untuk mengejutkan siapapun dan kapan saja. Yang kedua, pelajarilah hal-hal dari orang di sekitarmu, nikmati hidup dengan orang-orang di sampingmu, jangan meremehkan orang-orang yang di bawah. Jangan lupa anak-anak semua selalu belajar di rumah ya, belajar termasuk materi akidah akhlak ini, pelajaran yang sudah dipelajari, bahkan pelajaran yang belum dipelajari itu selalu di rumah dibaca dan dipahami supaya ketika pertemuan seperti ini kita sudah lebih enak untuk memahami. Baik anak-anak semua, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.